Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustaz Taranda Sudadi Ridwan beserta para pengurus, begitu juga Akhinal Kiram Ustaz Haji Nunu Zakaria. Dan jangan pernah lupa kita juga punya orang terbaik, yaitu Bapak Ketua RW 13 ya. Sekarang agak sedikit sumringah karena tiap bulan terima gaji, Pak. Betul ya? Di kota itu gajinya besar, Pak. Dia bisa buat 4 juta tiap bulan. Ya, besar. Dia pulang ke rumahnya tuh yang di kota tuh ya, kasih sama istrinya, "Mah, nih gaji bulan ini dengan 4 juta, 3 juta buat mama ya, yang 1 juta buat simpenan." Wah, udah percaya nih segininya tuh. 2 tahun berikutnya begitu rumah-rumahnya bocor, "Pak, itu uang simpenannya bawa sini ya, Bang ya. Ini perlu buat ini." Datang bawa Pak itu. Gak tuh simpenannya udah punya bawa anak 2. Simpenan. Memang beda antara simpenan dan simpanan. Kalau simpenan itu biasanya di atas bantal, ya. Kalau simpanan di bawah bantal. Gitu. Kalau simpanan nambah terus duitnya berbunga. Kalau simpanan ngurangin. Ya, Pak. Saya teruskan. Begitu juga rekan-rekan sejawat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya akan mengambil judul tausiah. Perlukah kita bertukar tempat untuk sholat sunnah setelah sholat wajib? Ya, saya akan pelan-pelan. Ini menyangkut fikih ya. Jadi judulnya, perlukah kita bertukar tempat untuk sholat sunnah setelah sholat wajib? Nah, gitu ya. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat namanya Nafi bin Jubair, ya, Nafi bin Jubair. Hadis ini lebih sahih, diceritakan dalam kitab Imam Muslim. Ya. Kemudian kata Nafi bin Jubair, ya, waktu itu saya sedang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat, dia biasa melanjutkan sholat sunat ya. Selesai sholat itu, ya, terus berkata dalam hadis ini, la ta'ud lima sona'ta ya Nafi, ya Jubair, la ta'ud lima sona'ta fa idza shallaita jum'ah fala tasulha bi sholatin hatta takallama au takhruja. Kemudian kata Muawiyah ya bin Abi Sufyan berkata lagi, "Fana Nabi sallallahu amaroni ya wa an tusalla salatin bi salatin hatta yatakallama au yakhruj." Ya. Hadis Nabi sahih, Pak. Banyak riwayatnya termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Katanya ke Jubair, waktu itu saya sholat Jumat, lalu datang Muawiyah bin Abi Sufyan. "Wahai Jubair, jangan sekali-kali kamu lakukan tuh ya, habis sholat Jumat kamu langsung berdiri sholat sunnah." Ya, marah tuh Muawiyah tuh kepada Jubair. "Kalau kamu telah melaksanakan sholat Jumat, jangan kamu sambung dengan sholat sunnah. Karena Nabi pernah berpesan kepadaku, dilarang untuk
meneruskan suatu sholat dengan sholat berikutnya kecuali setelah dia berkata-kata atau berpindah atau keluar, maksudnya pulang ke rumah. Ya. Hadis ini Pak menjadi pegangan bagi kita nih untuk melaksanakan ibadah nih. Ya. Apakah ibadah ini kemudian sesuai, ya? Apakah benar yang kita praktekkan ini? Kalau kita sudah itu enak Pak, ya, benar enak ibadah nih Pak, enak sekali. Jadi berkata-kata dan berpindah itu disunahkan Pak untuk melanjutkan sholat sunnah tuh. Saya paham ya? Tapi berkata-kata dan berpindah itu menjadi kata yang dimultitafsir Pak. Banyak ditafsirkan oleh para ulama tentang berkata-kata dan berpindah. Bapak bisa bedakan antara berpindah, bergeser, ya, bergerak, berjalan, atau apa? Berjalan ya, berkeluar. Bisa bedakan ya. Dalam bahasa Sunda kan ada apa? Tisoledat, tiseleke, tiserele gitu ya. Kan beda-beda ya. Tikosewad, apalagi? Kisukruk, banyak. Nah, bahasa itu pun sama Pak, ya. Tapi di sana tidak dimani bertukar, paham ya? Hanya dia boleh berpindah, bergerak, bergeser, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Pak. Kata apa Abu Hurairah, Rasul berkata, ya. Ayajizu ahadukum ayataqaddama au ayatakhara au an yaminihi au an shimalihi fi makanis sholah, yakni fil faridah. Ya. Rasul ngomong pada sahabat nih tentang ada sahabat tadi yang sholat tidak apa melanjutkan sholat sunnahnya, ya, tanpa berbuat sesuatu dulu. Lalu kita biar Rasulullah SAW, ya sahabat, apa kamu nggak bisa? Rasul tanya, ayah jizu ahadukum, apa kamu nggak bisa nih bergeser ke depan, bergeser ke belakang, bergeser ke kanan, atau bergeser ke kiri dari tempat sholat wajib tadi? Paham ya? Rasul tanya begitu Pak. Bisa nggak kamu bergeser nih? Sholat wajib tuh. Untuk sholat sunnah bergeser ke depan atau bergeser ke belakang atau bergeser ke kanan sedikit atau bergeser ke kiri sedikit, ya. Rasul tanya begitu Pak. Ini kata pensyarah hadis tadi, alladzi fi sholatil fardhah, setelah sholat wajib, ya. Oleh karena itu semua rangkaian hadis tadi mengajarkan kepada kita pentingnya untuk melakukan suatu perbuatan atas dasar, ya, keterangan yang Rasul sampaikan dan para ulama jelaskan. Oleh karena itu, kalau kita setelah melaksanakan sholat wajib, ya, kita disunahkan tuh untuk beberapa sholat yang memang diikuti dengan sholat sunnah. Paham ya? Kan ada sholat wajib yang tidak diikuti oleh sholat rawatib, sholat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah, ya. Nah, kalau sholat tadi memang bisa diikuti dengan sholat sunnah, maka ikutilah, ya. Kata Imam Nawawi, ya, dia juga mengutip hadis lagi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan itu semua Pak, bahwa kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah setelah sholat wajib, ya, dia menganjurkan yang terbaik adalah sholat sunnah dilaksanakan di rumah. Kata Imam Nawawi, sholat sunnah itu yang terbaik adalah dilaksanakan di rumah. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sahabat Nabi, dia penulis wahyu Pak, ya, penulis wahyu Rasulullah SAW. Kata Zaid bin Sabit, ya, Rasulullah SAW berkata, ya nas,
Sallu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Wahai kaumku, kata Rasulullah SAW, wahai umatku, salat sunnahlah kalian di rumah. Ya. Kalau sesungguhnya di antara salat sunnah yang paling afdal itu ada dilaksanakan di rumah, kecuali salat wajib. Ya. Dua persoalannya kalau sekarang ini kita salat di rumah, lupa semua, ada banyak kerjaan. Ya. Nonton TV lah, ngobrol lah, di jalan lah, ya. Sehingga potensi untuk tidak melaksanakan sholat sunnah itu besar kalau kita pulang ke rumah. Lalu kita Imam Nawawi boleh. Bagi mereka yang pengen sholat di masjid melaksanakan sholat sunnah boleh. Ya. Tapi dia harus bergeser atau berkata-kata, takalam atau takhruj. Ya. Berkata-kata, saya jelaskan lagi. Penjelasan berkata-kata, ini tafsirnya banyak, Pak. Ada 4 para ulama merinci tentang apa, membedakan antara sholat wajib dan sunnah. Karena itu poin yang disuruh Rasulullah SAW, bedakan antara pelaksanaan sholat wajib dan sholat sunnah. Ya. Tidak boleh dianggap sama tuh. Bahkan qabliyah pun Rasulullah itu selalu membedakan antara sholat qabliyah dan sholat wajib. Ya, dulu kata Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW tuh, dia setiap hari bersama Rasulullah. Dalam hadis yang diceritakan, ya, An Aisyah radhiyallahu qalat, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atal fajri fattaja' bisyiqqil aiman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di Bukhari juga ada, Pak. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau habis melaksanakan sholat sunnah fajar, sholat qabliyah subuh ya, dia suka goler-goler tuh, tiduran. Apa ya? Tiduran dengan miring ke sebelah kanan, miring kanan gitu tuh. Dari itu sunnah. Apa ya? Kita tiduran habis sholat qabliyah subuh tuh, menanti qomat tuh, kita disunahkan untuk tiduran, ya, goler-goler, ya, miring ke kanan, kata Siti Aisyah. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, persoalan kalau kita praktekkan itu di sini, bisa dimarahin. Wong di pondok aja praktek kayak gitu tuh ditendang sama kiainya. Bangun. Takut keterusan tidur. Ya. Gitu. Lah, kenapa kok harus praktek itu? Karena Nabi Muhammad itu sholat tahajud itu dari tengah malam. Paham, Pak? Kata penjelasan ulama tuh, penjelasan hadisnya tuh, Nabi Muhammad itu dan para sahabat yang mempraktekkan itu semua, dia sholat lail itu dari jam 12 malam itu terus sampai subuh, sehingga dianggap telah melelahkan, memayahkan, membuat dia capek. Paham ya? Sehingga dia perlu goleran sebentar supaya rehat, supaya enak kembali badannya, begitu. Lah kita kan cuma bangun jam 4, nggak ngapa-ngapain goleran apa ya. Tapi kalau praktek boleh juga, kan itu merupakan sunnah juga ya, artinya tidak ada alasan yang lain, boleh dikerjakan nggak apa-apa. Cuma takut nanti jadi tontonan orang. Di depan ini apa dulu gogolan depan ini celaka. Nah, teruskan ya. Jadi ada 4 cara untuk membedakan itu. Yang pertama, ya, bergeser. Ya, bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Kata Imam Nawawi, ya, apa tuh? Ayang takila qalilan min makanis shalah. Bergeserlah kamu sedikit, ya, sedikit aja, ya, dari tempat sholat wajib tadi tuh, nggak perlu jauh-jauh, ya. Kan terangkan kenapa jauh, sedikit saja.
Untuk apa? Kata beliau, litaksiri mawadi'i sujud. Untuk memperbanyak bekas tempat sujud. Paham Pak? Jadi kita berpindah bergeser itu untuk memperbanyak tempat sujud. Kenapa begitu? Karena Allah cerita di dalam surat Al-Zilzalah tuh. Ya. Surat Al-Zilzalah ayat 4 tuh. Iza zilzilatil ardu zilzalaha. Ya. Apalagi tuh? Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalat insanu malaha. Ayat keempatnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Pada hari itu, hari nanti nih, ya, pada hari nanti itu, hari akan datang nih. Bumi tempat sujud kita itu akan bercerita, ya, kepada seluruh hamba Allah yang menyaksikan. Bumi yang kita sujud itu, tempat sujud kita akan dongeng dia. Dulu saya di Muhajirin yang manteng itu Pak Asep. Di pojok gitu ya. Asep di pojok. Nggak pernah pindah-pindah dia. Lalu cuma satu tuh kan tempat sujudnya tuh. Tapi nggak apa-apa, Pak Janda pindah ke tengah. Nggak apa-apa. Kalau tempat sujudnya banyak, maka akan banyak tempat sujud yang bercerita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan tafsir surat Al-Zilzalah tadi. Nanti baca di Ibnu Katsir, ya boleh. Semakin banyak tempat sujud kita tuh, semakin banyak menceritakan tentang sujud kita. Termasuk surat Ad-Dukhan ayat 29 tuh. Nanti Bapak buka, Ibu di rumah ya. Surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 29. Allah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundarin." Ya. Maka tidak akan pernah ditangisi itu, ya, oleh langit dan bumi bagi orang-orang yang durhaka, bahkan hukumannya tidak diberi tangguh, ya. Jadi ditunda hukumannya. Ayat ini cerita tentang orang yang kurang baik, yang jarang sholat, ya. Langit dan bumi nggak ada yang menangisi kematian dia. Ya. Sebaliknya, arti mafhum mukhalafannya itu, lawannya itu adalah orang yang banyak bersujud dan banyak tempat sujudnya, kata Ibnu Katsir nih, maka kematian dia itu akan ditangisi oleh seluruh bumi dan langit. Bayangkan Pak, bumi dan langit menangis ketika si Fulan ini meninggal dunia, wafat, dia menangis. Karena kehilangan orang yang selama ini bersujud, berzikir di tanahnya, di buminya. Bahkan pintu langit itu tertutup ketika seorang itu meninggal dunia dan dia tidak menangis. Ya. Oleh karena itu ayat ini Pak menjadi penting bagi kita, surat Ad-Dukhan ayat 29 ini, agar kita senantiasa memperbanyak tempat sujud dengan bergeser sedikit saja. Ya, nggak perlu banyak-banyak. Jadi bergeser itu penting, Pak. Lah, kenapa aku suka pindah? Di sana ada aspek psikologis sebetulnya, Pak. Kalau kita tidak pindah dan padat gitu ya, ada aspek psikologis kalau kita berdiri, sudah kita lagi duduk, ya. Di belakang kita ada ulama, ustadz. Contohnya ya, bergeser sedikit sih. Di belakang kita ada ustadz, ada ulama, ada orang terhormat, ada tokoh, ada orang tua. Kita nungging, ya, paham nggak Pak? Ada perasaan nggak enak itu Pak, ya. Ada perasaan kita nggak enak di belakang seorang tua. Pak Dedi ini lebih tua dari saya umurnya, ya Pak Dedi. Kalau di belakang saya nungging, nggak enak kan, kurang sopan. Maka bergeser agak sedikit, cari ruang agak bebas kan. Maksudnya itu Pak, ada aspek psikologis. Paling kadang, ya. Kalau kita pakai nggak pakai celana segala macam gitu kan, di belakang bisa ngeliat kan macam-macam, ya, betapak lah, ya, kelihatan ngejepret lah. Sampai selesai sholat itu kan dia tanya, Bapak pakai sarung ini ya, cap gajah ribut ya,
Iya, kok Bapak tahu? Itu belalainya kelihatan ya. Belalainya kelihatan. Itu ada aspek psikologis Pak. Ya. Oleh karena itu kita berpindah cari, sekalipun kita cukup bergeser sedikit saja boleh, tapi baik saja cari yang agak leluasa ya. Enak. Sehingga bacaan kitab pun doanya nggak kedengeran. Kalau kita dekat tuh kedengeran, aduh dia ini lagi minta ini kan minum kawin lagi, jangan-jangan. Doanya ya. Kalau Pak kan begitu. Jadi bergeser cari yang agak luas gitu ya, agak long. Berpindah Pak. Nah di sana tidak diceritakan tentang bertukar karena ada aspek psikologis, ya. Takut yang sebelah kita ini dia nggak nyaman dengan ajakan kita, paham ya? Takut yang sebelah ini mungkin ya doanya belum selesai, masih banyak permintaannya, ya. Ini dicolek supaya bergeser. Aduh lupa pohon di kedua tadi, lupa nyambung doanya kan gitu ya. Nah, itu aspek psikologis. Maka para ulama itu mengajarkan kita semua Pak. Dia praktek diri ini udah dari dulu Pak. Ya. Dan saya pun sudah beberapa kali menjalankan sebenarnya. Tapi takut lupa lagi, saya ingatkan lagi gitu ya. Kadang-kadang kan lupa ya. Namanya ilmu ini lupa. Saya ingatkan lagi. Jadi takut nanti sebelah kita nih nggak setuju dengan kita, nggak cocok dengan kita, nggak suka dengan ajakan kita, nggak perlu bertukar ya. Dan saya pun waktu di Madinah itu ya, di Mekah, di Madinah, nggak pernah tuh lihat orang yang bertukar tempat segitu masjid penuhnya tuh ya. Nggak ada. Di Madinah, Masjid Nabawi itu nggak ada yang bertukar tempat. Ada yang bertukar tempat tuh. Pernah sekali saya lihat. Saya dengar orang Indonesia ternyata. Ini begitu Pak. Jadi bertukar tempat itu penting Pak. Ya. Dan cari tempat yang kira-kira kita bisa nyaman. Apa berpindah tempat maksud saya bergeser ya. Cari tempat yang kira-kira nyaman, enak sholatnya tuh, tidak mengganggu yang lain, dan kita pun tidak terasa terganggu. Ya. Kalau bisa ada orang lain di depan kan kita terganggu juga. Ya. Satu sekali. Yang kedua, kata para ulama, ya takalam, berkata-kata. Ya, berkata-kata. Berkata-kata ini kata Imam An-Nawawi kita boleh ngobrol ya. Habis sholat sunnah itu kita boleh ngobrol dengan sebelah kita. Ngobrol lah. Apa kabar gitu. Boleh gitu. Assalamualaikum boleh ya. Itu juga boleh. Artinya untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah berikutnya, kita boleh ngobrol dengan sebelah tuh. Tanya kemarin kemana gitu ya. Jadi dia pergi ke pasar. Boleh. Colek gitu ya ngomong. Untuk membatasi atau membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, kemudian penjelasan ini diterangkan oleh para ulama bahwa untuk berkata-kata ini sudah dianggap memadai, cukup dengan ucapan Assalamualaikum penutup sholat itu, paham Mbak? Untuk kita sholat selesai, sholat wajib kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah dianggap cukup untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah berikutnya, paham ya? Jadi, kalaupun kita nggak bergeser tuh tempatnya tuh ya, nggak bergeser tempatnya, maka itu sudah dianggap sunnah memadai untuk membedakan antara sholat wajib yang sudah dilakukan dengan sholat sunnah berikutnya. Cuma kita kehilangan doa, tangisan dari tempat sujud, dari bumi yang kita jadikan sebagai pijakan untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah kalau misalnya rapat seperti Masjid Nabawi, penuh, ya, bergeser aja susah ya. Saking rapatnya manusia, ya, bayangkan 2 juta kumpul satu masjid itu, nggak bisa gerak. Jadi nggak mungkin dia bergeser kemana-mana. Ya sudah, salam tadi menjadi pembeda antara sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, ada 2 tuh ya. Atau bacaan manakib, wiridan, zikir tuh, ya. Allahumma anta salam wa minka salam wa yakaldu salam, itu juga sudah dianggap sebagai pembeda antara sholat wajib dan sholat sunnah. Baca tasbih, ya, tahmid, takbir, tahlil itu
33 tuh, dan satu tahlilnya itu juga sudah dianggap sebagai pembeda antara sholat wajib dan sholat sunnah berikutnya. 2 tuh ya, waktunya habisnya. Yang ketiga ya, ini yang paling penting. Kata Rasulullah dalam hadis yang sekutip dari Zaid bin Sabit tadi, yang ketiga ada pulang ke rumah, Pak. Takhruj, kembali ke rumah. Ini yang terbaik sebetulnya, Pak. Dan antara tadi itu ya, ini yang terbaik. Apa? Inna afdhala sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Yang paling utama sholat sunnah itu adalah di rumah. Untuk sholat sunnah yang bisa dikerjakan sendiri. Tapi sholat sunnah yang berjamaah nggak bisa. Sholat hari raya kan mesti berjamaah, nggak bisa di rumah sendiri ya. Sholat gerhana mesti bersama-sama, gitu ya. Jadi sholat sunnah yang bisa sendiri, kerjakan sendiri. Ya, pulang ke rumah. Sholat sunnah. Kita aja nih Pak, saya katakanlah, kalau sholat di rumah, saya dan istri saya tuh, habis sholat wajib tuh, sajadahnya cuma satu Pak ya. Sajadah kita tuh cuma satu. Habis sholat zuhur kalau kebetulan di rumah atau sholat isya di rumah tuh pengen sholat sunnah, nggak pernah bergeser tuh. Ya, ya tuh bapak-bapak, saya kadang-kadang nggak bergeser tuh. Ya. Istri saya juga begitu, sholat sajadah tuh ya, sholat maghrib, ya manteng di situ aja. Pertama mungkin nggak terbiasa, ya. Yang kedua karena tidak tahu, ya. Tidak tahu. Yang ketiga tidak ngerti. Yang keempat mungkin malas, gitu ya. Padahal sekalipun kita sholat di rumah, Pak, nih kalau nanti Bapak kebetulan nggak ke masjid nih, mungkin ada uzur ya di rumah, enak badan. Habis sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya. Maka geserlah sedikit, ya. Nggak perlu sajadahnya, kalau sajadahnya besar ya. Badan kita digeser ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Kenapa? Karena kita ingin praktekkan sunnah. Ibu juga begitu, ya. Kalau di rumah habis sholat wajib tuh Bu, geser sedikit ke kanan atau ke kiri. Jangan mantap di tempat yang pertama. Boleh nggak apa-apa, tapi lebih baik bergeser sedikit supaya banyak bumi yang dijadikan tempat sujud kita. Begitu juga qobliyah sholat wajib tuh. Saya kadang-kadang qobliyahnya di rumah Pak. Sholat zuhur tuh ya. Subuh juga kadang-kadang di rumah. Karena kalau qobliyah zuhur itu saya barang qailulah namanya. Qailulah itu habis tidur sebentar sebelum zuhur itu sunnah juga. Ini Islam enak Pak. Banyak ganjaran kalau kita tahu. Tidur sebelum zuhur itu namanya qailulah, ya. 10 menit, 15 menit, goleran lah. Sabun qobliyah zuhur di rumah tuh, beres baru ke masjid. Nah, kalau misalnya ke masjid, tempat qobliyah zuhur itu berbeda dengan tempat sholat wajibnya. Ya, baik qobliyah maupun ba'diyah sebaiknya berbeda tempatnya. Paham ya? Nanti setelah ilmu ini saya sampaikan, Bapak boleh coba, mungkin tidak sekaligus praktekannya pelan-pelan aja. Ya. Dan yang keempat tadi berkata-kata, ya. Takalam, ucapan salam maksudnya. Jadi ada 4 tuh cara membedakan. Yang pertama bergeser, yang kedua berkata-kata, yang ketiga pulang ke rumah, dan yang keempat ucapan salam, wirid, manakib, zikir itu menjadi pembeda. Paham ya? Nah, kalau sudah tahu ini, tinggal Bapak praktek. Pertimbangkan aspek psikologis dan sosiologisnya. Karena kita kan beda-beda pendapat ya. Tapi saya tetap menghargai. Ada orang berbeda, ya enggak masalah. Silahkan saja apa yang Anda yakini itu yang Anda praktekkan. Tapi saya perlu menyampaikan apa pendapat yang saya pahami, dan ini saya dapatkan, ini saya sampaikan kepada Bapak semua. Tinggal nanti Bapak pertimbangkan, Bapak renungkan, Bapak putuskan. Saya mengambil yang begini saja. Sudah, ya. Kita sama-sama menghargai dan menghormati semua pemikiran, pendapat yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan urusan praktek keagamaan, karena menyangkut urusan-urusan hukum fikih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.
fattaqullaha mastata'tum wa'fu minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.